Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak yang telah berkenan di acara diseminasi penerapan budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Ibu Sofa alias Sama SPD. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun acara kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya adalah pemaparan materi, dan yang terakhir tanya jawab sekaligus penutup. Mari kita buka acara yang pertama, itu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Hagi Surono. Untuk tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran pada acara diseminasi penerapan budaya positif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazzatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwa wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa asrim ana bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim salat dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Nurul. Silakan untuk Pak Haji berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwin selaku moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan pada acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Sofa selaku guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah di siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif atau praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Sofa. Nah, sebelumnya diseminasi itu yaitu kegiatan penyebarluasan ide atau gagasan dan sebagainya. Kegiatan dilakukan pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui diseminasi ini diharapkan banyak guru, khususnya di SDN 076 Sukajadi, tergerak untuk mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi
dihadiri oleh Ibu Sofa alias Sama SPD. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih kepada Bu Wiwin selaku pembawa acara telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 076 Sukajadi, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SDN 076 Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya duduk di tempat ini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Ibu Bapak, diseminasi penerapan budaya positif ini merupakan tugas dari pendidikan yang sedang saya lakukan, yaitu pendidikan guru penggerak. Diseminasi penerapan budaya positif merupakan tugas akhir dari modul 1, di mana selama pendidikan saya harus mengerjakan dan juga menyelesaikan 3 modul. Alhamdulillah tidak terasa sudah 2 bulan saya melaksanakan pendidikan guru penggerak dan 1 modul telah selesai. Untuk selesainya guru penggerak ada 2 modul lagi. Saya juga minta dukungan dan juga supportnya supaya saya bisa menyelesaikan hingga beres, hingga lulus insyaallah. Nah, di sini ya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sofa alias Salma. Di sini saya masih calonnya Ibu Bapak ya. Minta doanya mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai selesai sampai guru penggerak. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Setelah itu ada Ibu Lilisma Lina SPD. Beliau merupakan kepala sekolah 76 Sukajadi. Atas izin beliau dan juga dukungan dari Ibu Bapak Guru beserta staf, saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Alamsyah MM. Beliau merupakan fasilitator selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Beliau merupakan pengawas bina tingkat SMA di Kota Bogor. Kebetulan saya bersama beliau, Pak Ahmad, belum pernah bertatap muka, hanya melakukan kegiatan melalui dalam jaringan melalui Google Meet. Selanjutnya ada Bapak Riki Ahyari Iswara SPD. Beliau merupakan pengajar praktik pembimbing selama saya menjalankan kegiatan pendidikan guru penggerak. Mungkin dari Ibu Bapak sudah ada yang pernah bertemu dan juga ngobrol dengan Pak Riki, di mana beliau setiap bulannya akan berkunjung ke sekolah untuk melakukan bimbingan atau pendampingan, dan juga kedepannya akan masih terus berkunjung ke
sekolah kita tercinta. Ya, Ibu Bapak, saya bersyukur, alhamdulillah sekali saya berada di lingkungan guru-guru SDN 076 Sukadadi yang luar biasa, kekeluargaannya, solidaritasnya, kasih sayangnya sangat mendukung, kita saling melengkapi, dan ini merupakan suatu rezeki yang luar biasa bagi saya. Saya bisa menjadi salah satu bagian dari guru di SDN 076 Sukadadi. Saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah tercinta. Nah, tujuan diadakannya diseminasi ini adalah, di sini mohon maaf sekali, bukan berarti saya menggurui atau saya sok tahu gitu ya, tapi di sini saya mencoba untuk berbagi atas segala pengetahuan yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak, di mana tujuan diseminasi ini yaitu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif untuk mewujudkan kualitas sekolah yang lebih baik. Marilah kita belajar bersama ya Ibu Bapak ya, saling berkolaborasi dan saling mendukung. Karena saya yakin Ibu Bapak pun sudah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu terbukti dengan kita yang harmonis, kita yang saling menyayangi. Begitupun dengan Ibu Bapak yang telah melaksanakan budaya positif di kelas masing-masing bersama para siswa-siswinya. Nah, sebelumnya tadi Ibu Bapak sudah mengajar ya, mungkin lelah ya, tapi supaya kita lebih semangat lagi, boleh kita bergoyang dulu. Oke, di sini kita dulu ya. Oke, boleh berdiri ya semuanya. Kita bergerak dulu, kita tangan dan kakinya.
penuh ya. Nah, sekarang tentang pengertian budaya positif. Nah, di sini saya yakin Ibu Bapak itu sudah mengetahui apa sih budaya positif. Kalau misalnya budaya positif itu adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas ya. Itu merupakan pengertian budaya positif. Nah, di sini untuk budaya positif nanti kita akan mempelajari, saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan melakukan cobalah buka. Sekarang Ibu Bapak coba tangan kanannya dikepalkan. Dikepalkan semua mungkin. Apa yang dikepalkan oleh Ibu Bapak ini merupakan hal yang terpenting bagi Ibu Bapak. Nah, di sini hal yang terpenting ini sudah Ibu Bapak kepalkan. Nah, di sini ada orang lain atau rekan Ibu Bapak yang memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Hal yang penting, apakah Ibu Bapak bersedia? Misalnya teman, ayo buka, nanti sama saya bayar nih 10 juta. Ini hal yang penting, coba. Nah, ini apakah akan Ibu Bapak buka kepalan hal yang penting ini? Hal yang berarti dalam hidup Ibu Bapak gitu. Apakah akan buka? Ya. Nah, di sini kebanyakan Ibu Bapak mungkin dari kepalan tangan ini tidak akan membukanya, walaupun teman ada yang membujuknya, menggodanya, atau menghati, bahkan mencoba untuk merayu dengan rupiah gitu ya. Nah, terus mengapa alasannya? Kenapa tidak mau untuk membuka kepalan tangan ini? Kenapa? Padahal tak ada teman yang merayu hal yang penting dalam hidup Ibu Bapak ini tidak mau dibuka. Kenapa? Rayuannya kurang. Ada lagi? Tidak sepadan. Tidak sesuai dengan prinsip ya. Nah, dalam kegiatan ini, tadi kegiatan yang telah kita lakukan, sebetulnya ini mencerminkan bahwa yang memegang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Begitupun kepada anak. Ibu Bapak itu hanya bisa membimbing, tapi yang punya kontrol itu adalah anak-anak sendiri. Kita tidak bisa merubah, hanya bisa untuk membimbing karena anak itu sudah punya prinsipnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru pun tidak boleh anak kita pengen jadi penyanyi, nggak bisa, karena anak itu sudah punya prinsipnya masing-masing atau bakat minatnya masing-masing. Kita tidak bisa mencoba untuk mengubahnya kalau misalnya prinsip itu tidak ada pada siswa-siswi kita. Jadi kita sebagai guru nggak usah capek-capek Bu. Misalnya, aduh anak nggak bisa pelajaran matematika, padahal udah dikasih mencoba pengayaan, tapi tetap aja. Nah, itulah kita itu tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol itu adalah minat bakat dari siswa-siswi tersebut. Jadi kalau
teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, diri kita sendiri. Mungkin ibu bapak dulu biasanya stimulus respon gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu. Tapi kita coba untuk ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Selanjutnya yang biasanya stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kelas kesalahan, tapi boleh kita mencoba untuk mengubah jadi semua perilaku memiliki tujuan. Begitupun anak juga ya, anak memiliki kesalahan pasti ada tujuannya gitu. Kita sebagai guru harus bertanya dulu alasannya kenapa. Kasih waktu untuk anak untuk memaparkan, menjelaskan apa perbuatan yang telah mereka perbuat. Selanjutnya stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang mungkin hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol atau pilihannya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, cobalah berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, tidak usah memaksakan. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi menang ada suatu alasan, kalah juga ada suatu alasan. Jadi kita mencoba untuk mengubah atau berpindah dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu adalah perubahan ya Ibu Bapak ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini alhamdulillah SDN 07 Sukajadi sudah melaksanakan kurikulum merdeka di tahun sekarang, sudah dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga dimensi profil Pancasila ini merupakan paradigma baru atau tujuan dari siswa-siswi kita, yaitu memiliki dimensi profil pelajar Pancasila itu apa aja? Berakhlak mulia. Ayo kita nyanyikan Ibu Bapak ya. Masih ada masih pada ingat? Ya, karena ada yang mau ke depan memimpin? Ya, oke, kamu sebentar. Yuk, Bunda. Yuk, boleh sama Bu Sri yuk kita menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkemuliaan diri, berkebinekaan tunggal, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya ada gerakan kan ya? Oke, yang satu yuk, ayo. Bu Sobat gerakannya saya nyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkemuliaan pokok, gotong royong mandiri, kreatif
ini merupakan tujuan dari kita kegiatan pembelajaran. Sebenarnya untuk mencapai dari dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Terus untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Kalau ada kata-kata disiplin, apa sih yang terngiang di pikiran ibu bapak? Kalau hukuman, terus aturan, pasti ya ada sesuatu yang bikin tegang, ada ya disiplin, ketegasan, ya itu mungkin yang masih terlihat yang di sekitaran kita. Namun ternyata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di mana disiplin positif ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan kepada diri kita sendiri atau siswa-siswi untuk bisa memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin di kelas saya, ibu bapak masih banyak siswa yang motivasi mengerjakan sesuatu itu masih ekstrinsik, belum banyak yang dari kesadaran diri sendiri. Contohnya, masih misalnya saya mengerjakan tugas karena takut dimarahi oleh ibu guru, belum tahu kalau itu kewajibannya sadar untuk mengerjakan tugas gitu, belum ada gitu ya, belum ada kesadaran dari dalam diri sendiri, itu tanggung jawab belum ada. Nah, disinilah adanya disiplin positif untuk mengajak siswa-siswi kita untuk sadar bahwa segala yang dilakukannya itu adalah harus motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Nah, ini mengenai disiplin positif. Nah, begitupun untuk kita juga sama ya, sebagai pengajar punten ini mah. Kalau ibu bapak ke sekolah, misalnya jam 7, apakah ada motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Nah, itu boleh kita sebagai guru juga melakukan kegiatan kalau bisa itu berdasarkan motivasi dari intrinsik, bahwa memang ini merupakan kewajiban dari kita gitu ya. Nah, tapi kan saya juga masih kombinasi ibu bapak motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contohnya seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ibu bapak guru butuh nggak kebutuhan dasar ini? Untuk semua orang pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar, ya. Begitupun dengan siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita itu, kita sebagai pendidik harus melihat apakah kebutuhan dasar dari siswa kita itu sudah terpenuhi atau belum. Contoh misalnya, ada siswa yang ngambil makanan temannya. Nah, kita itu harus tanya dulu alasannya. Nah, kenapa kamu itu kenapa kamu itu ngambil makanan teman kamu? Terus si siswa kita itu bilang, ya Bu, soalnya saya itu lapar, belum makan,
sedangkan adanya kalau misalnya sama kasusnya itu, dia itu ngambil makanan temannya. Kenapa kamu melakukan itu nak? Biarin aja bu, saya kan jagoan. Biar orang-orang tuh pada takut sama saya. Nah berarti kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan. Sedangkan kalau misalnya untuk kebebasan dan kesenangan, masih kasus yang sama, misalnya mengambil makanan temannya, terus ditanya, kenapa bu? Kenapa nak saya melakukan hal tersebut? Biarin aja bu, iseng aja. Nah berarti kalau alasan anak tersebut berarti itu kebebasan dan kesenangannya itu belum terpenuhi. Kita sebagai pendidik boleh membantu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dengan cara misalnya memberikan memberikan pengertian bahwa hal-hal tersebut itu kurang tepat, atau misalnya punten ya ibu bapak, kita tahu nih, kita sebagai pendidik jadi harus tahu latar belakang peserta didik kita. Boleh misalnya anak yang kasih sayangnya kurang, misalnya karena misalnya orang tuanya meninggal, boleh kita itu sebagai orang tua kedua di sekolah, jadi anak-anak kita kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan adanya kita sebagai orang tua di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada 3 ya ibu bapak ya. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua, motivasinya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, contohnya itu adalah murid melakukan disiplin diri sendiri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, memang sulit untuk menimbulkan motivasi intrinsik, apalagi pada siswa SD itu ya, sekolah dasar, pasti masih rata-rata itu sekitar 70-80% motivasinya masih ekstrinsik. Kadang suka anak-anak jangan ribut ya. Nah, udah dikasih tahu kalau ribut, jangan ribut, tapi 5 menit kemudian ribut lagi. Kalau nggak dikasih tahu mah kadang suka susah ya. Nah, tapi kita terus berusaha aja dan sabar untuk mengajarkan anak-anak kita agar sedikit-sedikit untuk timbul motivasi intrinsiknya itu bertanggung jawab atas nilai-nilai yang telah dilakukan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ternyata ibu bapak, disiplin dengan memberikan hukuman atau penghargaan itu sebenarnya kurang baik. Karena apa? Sifatnya hanya sementara. Sedangkan pada kurikulum merdeka, anak itu bertujuan untuk bisa bersaing dan juga bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupannya. Jadi kadang hukuman itu sifatnya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini juga kurang baik ya. Alhamdulillah di kurikulum merdeka ini tidak ada perankingan atau kadang penghargaan juga di kelas itu. Jadi itu gini, coba siapa yang bisa
ranking juga. Kadang apalagi anak yang sekarang ya mentalnya itu berbeda dengan anak yang dulu. Kadang misalnya ada ranking, misalnya ranking 3. Saya mau udah capek-capek belajar tapi hasilnya ranking 3. Besok nggak usah belajar lagi aja. Udah pasti teman saya lagi. Kadang jadi bukan menjadi motivasi, tapi malah mungkin anak itu down gitu. Karena mungkin penghargaan itu hanya bersifat sementara. Terus mematikan juga kreativitas ya. Jadi kalau misalnya penghargaan itu ada anak-anak tertentu aja yang makin berkreativitas, yang biasa terus aja biasa gitu, tidak ada perkembangan selanjutnya. Jadi ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, selanjutnya konsekuensi juga yaitu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kan kalau konsekuensi memang disepakati bersama, tapi kadang misalnya contoh, tidak mengerjakan PR ya, berarti waktu istirahat nanti kamu mengerjakan PR, itu berarti kan konsekuensi. Tapi perlunya monitoring berkelanjutan. Jadi besoknya bagaimana, apakah anak tersebut setelah mengerjakan tugas ketika waktu istirahat apakah jadi berubah atau tidak gitu. Apakah tetap jadi tidak mengerjakan PR, biarin aja nggak ngerjain PR juga, dan nanti paling bisa dikerjain di sekolah gitu ya. Saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan baru ketika melakukan pendidikan guru penggerak, yaitu melalui kegiatan restitusi, di mana restitusi itu yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti di slide selanjutnya kita akan tahu tahap-tahap dari restitusi, di mana ini baik sekali ya. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui alasan utamanya kenapa melakukan kesalahan. Jadi jangan hanya dari kita sepihak saja. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita itu bukan hanya sebagai penghukum, tapi sekarang itu harus sadar kalau mereka itu melakukan kesalahan dan mengajarkan proses kolaboratif untuk mencari solusi untuk masalah mereka, sehingga murid berpikir tentang ingin menjadi orang apa atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada ciri-ciri restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini solusinya dari anak tersebut. Di sini perbedaannya ya Ibu Bapak ya, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Alhamdulillah ya, guru-guru 07 sudah tidak ada penghukuman gitu ya. Guru marah dan murid menjadi takut, jadi tidak mau sekolah atau bagaimana. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu.
sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Kira-kira posisi apa yang biasa dilakukan ibu bapak di kelas bersama peserta didiknya? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini kita bisa lihat ya ibu bapak ya, kalau guru sebagai penghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, biasanya suka sambil menunjuk-nunjuk terus. Nah, hasilnya ternyata siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Sedangkan kalau posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka dia biasanya guru itu selalu yang seharusnya kamu itu jangan datang terlambat ya Nak ya. Terus kalau nggak ibu kecewa sama perilaku kamu, gini lagi. Nah, berarti itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan biasanya kamu seharusnya kamu udah tahu, ibu lelah sekali berkatanya, kamu melakukan perbuatan yang sama lagi. Nah, biasanya hasilnya itu siswanya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, kalau kita sebagai pendidiknya, posisinya sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya misalnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa? Nah, itu berarti teman. Hanya hasilnya itu jadi ketergantungan. Ada kan beberapa anak yang pengennya itu sama ibu guru itu terus. Kalau misalnya digantikan oleh guru lain, dia nangis atau tidak mau belajar. Berarti itu posisi kontrolnya itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur apa peraturannya, terus dan anak itu jadi menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak ada gurunya mah dia tidak mematuhi itu aturan yang tersebut, itu sebagai pemantau. Sedangkan untuk menjadi manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini hasilnya ketika kita menjadi manajer yaitu menguatkan pribadi anak. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manajer untuk putra putri kita di sekolah. Bahwa untuk jadi teman juga ternyata kurang baik kalau terlalu dekat. Tapi untuk menjadi penghukum juga kurang baik juga ya. Ini untuk 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya kita jawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kontrol apa? Apa? Ada 5. Merasa bersalah. Kita lihat ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapaknya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada imbalan. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo apa? Ayo penghukum. Nah ya, membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya keyakinan kelas. Ibu bapak, saya yakin sudah melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Apa bedanya di sini? Kalau peraturan dibuat secara sepihak, Ya. keyakinan dibuat bersama-sama gitu di masyarakat. Ya, betul sekali ya. Kalau peraturan hanya kita yang menentukan apakah peraturannya ataupun
kondisi kelas masing-masing. Maka keyakinan kelas, setiap kelas apa bisa sama? Tidak, karena kondisi siswa-siswinya berbeda. Jadi keyakinan kelasnya pun berbeda. Nah itu ya. Jadi contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Demi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Berarti kita tahu bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan supaya kita lebih tergerakkan untuk menaati segala rangkaian peraturan. Kalau kita tidak meyakini tidak ada keyakinan nilai-nilai baik, udah gak usah ke situ. Kalau kita hanya untuk aturan dan gak ada polisi, jadi gak usah di helm. Tapi kalau kita meyakini bahwa di helm, memakai helm itu demi keselamatan, maka kita pun akan melaksanakan aturan yang berlaku. Jadi aturan bisa dilaksanakan dengan kita meyakini nilai-nilai kebaikan atau universal. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, inilah ciri-ciri dari keyakinan kelas itu sendiri ya. 1, lebih abstrak dari peraturan. 2, pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi, dibuat dalam positif ini tidak boleh berkata kasar. Berarti kalau keyakinan kelasnya berarti harus apa? Bertutur kata yang lembut, sopan. Jadi kata-katanya itu dalam keyakinan kelas itu harus yang positif ya. Misalnya tidak boleh berisik di kelas, berarti itu kan aturan. Nah, untuk keyakinan kelasnya berarti harus dibuat dalam bentuk positif. Berarti harusnya apa? Di kelas dengan tertib. Nah itu ya, kalau untuk bentuk positif itu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi yang urgent-urgentnya gitu ya. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Tadi ya, jadi keyakinan kelas itu nggak bisa disamaratakan. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi boleh meminta pendapat dari siswanya. Nah, boleh juga ditempel pakai sticky note. Boleh saya mau menyetujui tanda tangan atau cap jari, itu boleh. Jadi semuanya ikut berkontribusi dalam penentuan keyakinan kelas. Nah, di sini saya di kelas 4B sudah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas, dan saya yakin ibu bapak pun di kelasnya masing-masing sudah melakukan keyakinan kelas agar bisa diikuti oleh peserta didik. Nah, di sini saya memberikan pengarahan dulu mengenai keyakinan kelas. Kebetulan untuk saya sendiri saya pakai media yaitu ada sticky note ya, di mana anak menuliskan berbagai macam keyakinan kelas yang ingin disepakati. Setelah itu sama saya ditempel gitu ya. Dan untuk medianya bebas ya, boleh dengan tanda tangan, boleh dengan tulisan, itu tergantung kelasnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh misalnya keyakinan atau kesepakatan kelas. Belajar dengan semangat, datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, makan pada saat jam istirahat. Jadi tidak boleh makan di kelas. Itu masih negatif. Jadi mari kita ubah menjadi bentuk positif. Menjaga kebersihan kelas di sekolah, berkata baik, jujur dan sopan, aktif dalam pembelajaran, meminta izin ketika
mandi. Jadi inilah contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa terbudaya apabila lingkungan positif dan keyakinan kelas. Maka peraturan pun akan otomatis diikuti gitu ya. Jika ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, maka di sini budaya positif akan terbiasa pada siswa-siswi kita ya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi biasanya terjadi jika terjadi permasalahan atau anak melakukan kesalahan, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, semua perilaku memiliki kesalahan, memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contohnya menstabilkan identitas ketika siswa membuat kesalahan ya. Nah, membuat kesalahan itu jangan dijudge gitu. Siswa itu kamu salah, jangan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya, ketika anak berbuat salah, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan ibu bapak pernah kok melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak akan merasa bahwa dirinya itu bersalah dan terintimidasi gitu ya. Terus kata-katanya itu adalah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Nah, ini jadi ini mungkin ilmu yang saya dapatkan ketika melakukan pendidikan guru penggerak. Mungkin di sini saya tuh ketika belajar ini, wah pada diri sendiri gitu ya. Oh ternyata, jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita pasti ada marah ya. Tapi kita boleh ya ibu bapak ya, kalau saya sendiri itu kita tarik nafas dulu, terus kita tetap mencoba untuk senyum aja. Nah, baru kita dengan dengan relax menanyakan gitu kepada anak-anak. Jadi menenangkan dulu. Biasanya kalau keadaannya tenang, anak itu menceritakan semua hal yang telah dia lakukan. Tetapi kalau kita yang marah, kadang anak itu semakin berbohong gitu ya. Nah itu yaitu tindakan yang pertama. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan pada segitiga restitusi. Nah apa saja? Yaitu kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi setelah tadi menstabilkan identitas, ketika anak berbuat salah, kita tanyakan alasannya. Kenapa sih nak kamu berbuat seperti itu gitu ya? Dan ya udah kita juga nggak apa
restitusi untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan yang dibuat anak. Yang pertama tadi apa, Bu? Melakukan validasi. Yang kedua apa? Validasi. Yang pertama apa coba? Menstabilkan identitas. Ya, jadi ditenangin dulu situasinya. Yang kedua itu apa? Ya, validasi kebutuhan, alasan kenapa melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Itulah untuk segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini akhir dari kegiatan disiplin budaya positif, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka pelajar. Terima kasih. Sekian kegiatan desiminasi budaya positif. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat Bu Sofa atas pemaparan materinya. Boleh tepuk tangan buat Bu Sofa ya. Alhamdulillah, ini sangat dibutuhkan oleh semua guru, terutama untuk menangani anak-anak yang mungkin ada permasalahannya dalam kelas. Dari awal kita masuk sudah muncul permasalahan itu dan ini sudah ada solusinya. Alhamdulillah ya, dari pemaparan dari Bu Sofa kita refleksikan, kita laksanakan di kelas masing-masing bagaimana cara menangani beberapa permasalahan di kelas, terutama untuk anak-anak ya. Di kelas itu banyak sekali permasalahannya dan ini salah satu solusinya. Acara selanjutnya yaitu kegiatan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan akan kami tampung. Silakan Bapak Ibu. Pancingan dari saya boleh untuk ini Sobat dari segitiga restitusi tadi saya itu ingin sekali melaksanakannya ya. Tadi kan ada 3 Bu Sobat. Yang pertama adalah stabilkan identitas, kemudian meyakinkan kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan sesuai kesepakatan kelas. Nah, misalkan kita ada temuan di sofa permasalahan ini, mungkin ada beberapa kelas juga ini anak-anak tuh sering mengulang-ulang kesalahannya itu, dan di awal kami sudah berusaha membuat kesepakatan kelas yang kami buat bersama-sama, bahkan orang tua juga mengetahui Bu Sofa saya sudah ini untuk meminimalisir kesalahan yang tahun kemarin gitu ya, supaya lebih kondusif. Nah, ternyata dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, mungkin ada beberapa yang anak-anak itu 1 bulan masih kondusif, tapi udah beberapa bulan nih muncul lagi, terus anak tuh mengulang-ulang. Jadi kadang kita juga guru merasa apa ya, bukan capek ya, ya udah kita kan tarik napas dulu ya. Saya juga tarik napas dulu, biarkan dulu bagaimana teguran-teguran nasihat yang saya berikan dan kesepakatan di kelas itu mungkin harus diulang-ulang. Nah, bagaimana mengatasi hal itu, terutama untuk saya. Terima kasih Bu Sofa. Oke, terima kasih Bu Yuin. Ini mungkin yang saya rasakan juga ya ketika saya belajar mengenai segitiga restitusi. Dan kenapa sih anak itu mengulang lagi? Tentunya pendidikan itu bukan hal yang bisa
suatu saat anak didik kita itu akan melakukan hal sesuai dengan motivasi intrinsik gitu. Jadi mungkin karena anak itu masih terus berkembang, jadi memang itu kuncinya ada di kita, yaitu bersabar dan jangan lelah untuk terus mengulangi dan mengingatkan baik kesepakatan kelas ataupun hal-hal lainnya. Itu harus lebih bersabar. Paling kuncinya itu sih sabarnya diluaskan kembali. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang walaupun berulang kali, dan itu memang udah kadang udah sifat anak gitu ya. Mulai lagi, tapi yakin suatu saat apa yang kita ajarkan pasti bermanfaat. Karena anak itu ada long term memory. Saya juga ngerasain apa yang dikatakan guru kelas saya waktu SDT ternyata bermanfaat gitu pada saat ini gitu. Jadi insya Allah sebenarnya mah belum ya. Jadi harus terus bersabar dan terus mengingat dan mengulang-ulang lagi. Begitu Win, mohon maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang puas gitu ya. Nah gitu ya, untuk permasalahan yang Win rasakan mungkin hampir semuanya ya. Pasti anak mengulangi lagi. Betul Bu Sofa. Jadi kami itu ingin menyadarkan dirinya gitu ya. Kan harus siapin dari diri sendiri. Mungkin butuh waktu anak-anak ya. Karena saya pas belajar ini mungkin anak butuh waktu melihat dulu kondisi, kemudian anak itu mungkin dari kepuasan dalam dirinya juga mungkin ya, karena ada kepuasannya juga. Mereka tuh kalau nggak ini gimana gitu ya. Nah biasanya yang mengeluarkan kata-kata budaya ini ngatain nama orang tua, biasanya saya hal itu tuh di webinar kemarin, ternyata di sekolah lain tidak hanya di Bandung, ternyata di sekolah lain di luar Bandung, kota Bandung itu ternyata membudaya ya. Ya kalau zaman saya maaf Bu, siswi nggak ada, memang ya. Nah itu tuh pertemuan punya budaya anak untuk menghilangkan hal seperti itu. Maksud saya dari betul disopa karena harus butuh waktu dan keyakinan dari diri sendirinya. Ada pertanyaan silakan Ibu Bapak. Ya silakan Bu Ella. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bu Win selaku moderator. Baik, saya mungkin sedikit menambahkan, bukan menambahkan ya, pengetahuan yang saya terima kemarin di tim kemarin TPPK ya, bahwa untuk masih adanya siswa yang sering menyebutkan nama orang tua. Kemarin ada yang bisa bullying atau yang tidak disebut bullying. Kalau disebut tidak disebut bullying kalau siswa tersebut tidak merasa tersakiti dengan menyebutkan nama ayahnya. Bentar di sini garis bawahi nama ayah yang sesungguhnya, jadi tidak diselewengkan ya namanya. Nah, kalau menjadi bullying apabila anak tersebut merasa tersakiti dan tidak enak itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tadi keyakinan kelas. Apakah idealnya keyakinan kelas itu harus disepakati di kegiatan awal pembelajaran atau pada saat kita awal belajar? Jadi setiap kita belajar, apakah dibuat terus kesepakatan kelas atau disesuaikan dengan kebutuhan? Misalnya ada perilaku atau sikap yang memang sudah bisa sudah memang budaya positifnya sudah dilaksanakan. Apakah itu akan terus dirasakan atau mengganti keyakinan baru gitu? Jadi yang harus menjadi PR guru dan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Ini pertanyaan yang kedua. Silakan Bu Sofa langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung jawab lagi ya. Jawab ya pertanyaan. Silakan Bu Sofa. Terima kasih Bu Wiwin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Ella telah memberikan tambahan. Ya betul ya. Bullying itu ada yang disebut bullying, ada yang tidak ya. Tergantung dari perasaan si anak tersebut. Nah, mengenai kesepakatan kelas, menurut pengalaman saya, karena siswa SD itu kadang
tembok. Nah, nanti boleh kita ajak sharing anak tersebut nih kesepakatan kelas selama 1 minggu ini. Ternyata banyak nih kamu yang melanggar, kenapa? Jadi kita dari situ bisa mengetahui mengapa alasan tersebut anak melanggar kesepakatan kelas, sehingga kita berusaha supaya anak tersebut di minggu selanjutnya bisa mengikuti kesepakatan kelas tanpa melanggar. Seperti itu Bu Ella untuk pertanyaan yang telah tadi diajukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofa. Mudah-mudahan Bu Ella belum puas dari cari referensi yang lain ya Bu Ella ya. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ditutup saja. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk kegiatan tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi ada beberapa yang kita bisa tarik kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Mari kita memperbaiki pola pikir kita untuk mendidik anak itu seperti apa, apalagi banyak temuan-temuan atau permasalahan yang kita hadapi, beberapa solusinya yang sudah disampaikan oleh Bu Sofa. Tinggal diskusi itu ya kita akan coba praktekkan kepada siswa-siswa kita. Dari budaya positif ini, di sini positif ini, alhamdulillah memberikan penyegaran, memberikan ilmu yang banyak buat kita semua, terutama dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih baik sesuai profil pelajaran Pancasila. Untuk selanjutnya itu penutupan Ibu Sofa. Mari kita membaca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sophia SPD, wali kelas 3B. Testimoni saya setelah mengikuti diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Sofa alias Salma SPD sangat menyenangkan tentunya. Yang pertama, kemudian waktunya ternyata gak berasa gitu, sudah selesai, saking menikmatinya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan, jadi saya paham gitu, dapat dimengerti dengan cukup mudah dan menambah wawasan tentunya untuk saya pembelajaran di kelas, bagaimana penerapan disiplin positif yang baik pada siswa, kemudian sama guru-guru yang lain juga dapat masukan karena ada sesi tanya jawab mengenai materi yang disampaikan. Sekali lagi sangat luar biasa penyampaiannya dan tentunya sangat bermanfaat khususnya bagi saya, dan insya Allah saya akan menerapkan di kelas saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, perkenalkan saya Siswi Sujiati SPD dari SDN 076 Sukajadi. Di sini saya akan menanggapi hasil diseminasi Ibu Sofa dalam program CGP melalui budaya positif dapat menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif. Juga kesepakatan kelas yang kemarin telah disampaikan oleh Bu Sofa efektif jika dilakukan dan sangat membantu pembentukan budaya positif di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Susanur Layla. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan pada saat diseminasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan saya Ibu Sofa alias Salma, begitu sangat membantu bagi saya pribadi dan instansi. Karena apa? Karena kita mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan untuk menghadapi dan menangani siswa dengan berbagai karakter
dengan cara segitiga restitusi. Berharap kita dapat mengimplementasikannya agar pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Marlia, saya wali kelas 5 di SDN 076 Sukajadi. Testimoni saya setelah saya mengikuti destinasi tentang penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sofa Alia Salma SPD. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama tentang penerapan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Dengan kesepakatan kelas di awal pembelajaran, siswa menjadi tertib dan pembelajaran menjadi lebih kondusif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Idayanti dari guru kelas 1. Setelah saya mendapatkan pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sofa alias Salma SPD, alhamdulillah saya telah mendapatkan materi baru, mendapatkan pengetahuan baru, terutama tentang segitiga restitusi, di mana kita harus membantu peserta didik dalam memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali kepada karakter yang seharusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Silvia, guru kelas 1 di SDN 076 Sukajadi. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Sofa alias Salma, alhamdulillah saya mendapat pengetahuan tambahan dan penguatan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membentuk budaya positif agar membuat karakter siswa menjadi lebih baik lagi dan mengikuti profil pelajar Pancasila, salah satunya yakni dengan menerapkan kesepakatan kelas, kemudian dengan mengikuti pembiasaan-pembiasaan atau melaksanakan pembiasaan di sekolah agar menjadi budaya yang positif, serta melakukan segitiga restitusi yang mana dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang siswa di sekolah. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.